Pemasangan monumen tank oleh Tiani di Cililin dan sejarah di balik Cililin masa penjajahan. Proses pemindahan tank itu mau jadikan monumen di sana, teman-teman. Sekarang kita lagi menyaksikan TNI memasang tank yang akan dijadikan monumen di alun-alun Cililin. Berikut kita akan bahas, teman-teman, sejarah Cililin yang cukup panjang dan menarik untuk digali. Cililin sendiri memiliki cakupan dan ruang lingkup yang lebih luas dari sekedar kecamatan yang ada saat ini, dahulu kala. Jadi hampir sebagian besar wilayah yang ada di Bandung Barat bagian selatan adalah bagian dari Cililin pada saat itu. Pasalnya, dahulu Cililin merupakan satu kewadanaan yang cakupan wilayahnya meliputi Cihamplas, Sindangkerta, Cipongkor, dan bahkan sampai Gunung Mahalu. Perlu diketahui, kewadanaan adalah wilayah administrasi pemerintahan yang berada di bawah kabupaten dan di atas kecamatan yang berlaku pada masa Hindia Belanda dan beberapa tahun setelah kemerdekaan Indonesia yang dipakai di beberapa provinsi. Menurut Ketua Jurusan Sejarah FKIS IKIP Bandung tahun 1986, Dr. Andes Said Raksa Kusuma menuturkan kata Cililin bermula dari bahasa Belanda yakni Wit Twin Linksweg atau Elina yang berarti pembuatan jalan, di mana sekitar tahun 1840 sampai 1850 dilakukan pembuatan jalan yang membentang dari lokasi Kampung Kaca-Kaca, Loji, dan Tangsi Gunung Halu untuk kebutuhan perkebunan. Sementara itu, salah satu tokoh sekaligus budayawan Cililin, Amar Sudarma, 86 tahun, menjadi saksi hidup sejarah Cililin pada masa peralihan penjajahan kolonial Belanda ke Jepang hingga pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Kendati berusia senja, Amar nampak segar dan bugar pada tahun 2021, teman-teman, serta mampu mengingat dengan baik setiap cerita awal mula berdirinya Cililin. Amar menuturkan sejak dahulu dirinya terus menggali setiap bukti sejarah melalui pengalaman pribadi maupun penelusuran literatur, termasuk menemui tokoh sentral dalam kewadanaan Cililin. Seluruh informasi yang Amar dapat telah dituangkan dalam tulisan sederhananya yang berjudul Lintasan Sejarah Bandung Rungsit tahun 1630 sampai 1643 dan Cikal Bakal Kewadanaan Rongga sampai Cililin. Amar menuturkan cikal bakal kewadanaan Cililin dimulai pada masa Bandung Rungsit tahun 1630 sampai 1643. Rungsit sendiri memiliki arti kacau. Hal ini berkaitan dengan peristiwa kegagalan Adipati Ukur yang bernama asli Wangsa Taruna dalam Perang Betawi pada tahun 1628 sampai 1629 atas perintah Sultan Agung Mataram. Karena di masa itu berlaku hukuman tugel, jangga atau pancung, Adipati Ukur bersama pasukan Sunda tidak mau kembali ke Mataram, tuturnya. Amar melanjutkan, pasca peristiwa itu Sultan Agung memerintahkan pasukannya untuk memburu Adipati Ukur, sementara Adipati Ukur bersembunyi di Gunung Lumbung, Batu Layang, Cililin. Nah, saat peristiwa itu terjadi, pergolakan lain juga terjadi, yaitu sisa pasukan Sunda dan Mataram terus bergerilya melawan Belanda, beber Bapak Amar. Lantaran tidak adanya Adipati Ukur di Tetar Ukur, Sultan Agung Mataram memutuskan untuk mengangkat Asta Manggala yang bergelar Tumenggung Wira Angun sebagai kepala pemerintahan di Tetar Bandung pada tanggal 21 April 1643, teman-teman. Jadi pasca diangkat, Tumenggung Wira Angun diberi tugas untuk membereskan rungsit di Tetar Bandung yang meliputi Soreang, Lembang, Cimahi, Rende, Majalaya, Ciparai, Banjaran, Kopo, Bandung, Rongga, Cisondari, Cicalengka, Jamandala, dan
Ujung Berung, kata Bapak Amar. Kemudian Bapak Amar juga menjelaskan bahwa sisa daerah yang sangat kacau ialah wilayah situ bendungan Derusang yang Tikoro sampai Cilokotot teman-teman. Cilokotot Selatan itu di daerah Cimahi, dan juga daerah barat, daerah Cijerokaso, Soreang. Kekacauan tersebut dilakukan oleh Badog Silalawi yang berasal dari Karawang yang bermarkas di Gunung Parang, Purwakarta, yang tak lain adalah anak buah Kraeng Glesong yang bergerilya merebut kembali daerah VOC mulai Karawang sampai situ Bendung. Jadi menjelang tahun 1600-an sampai 1645 atau abad ke-17 di bawah Kesultanan Mataram, Tatar Ukur atau kabupaten kini di bawah kepemimpinan Adipati Ukur mempunyai 9 daerah bawahan atau yang disebut sebagai umbul. Dijelaskan oleh Bapak Umar seperti itu. 9 umbul tersebut diantaranya adalah Umbul Batulayang yang meliputi Kewadanan Cililin, Soreang, dan Ciparai. Kepala umbulnya bernama Singawangsa. Kemudian Umbul Saung Watang meliputi Kewadanaan Mangunreja, Garut. Kemudian Umbul Taraju, Umbul Kahuripan, Umbul Medang Sasingar, Umbul Malangbong, Umbul Manangel, Umbul Sagara Herang, Umbul Manabaya, dan daerah yang meliputi daerah Cibuni teman-teman sampai daerah Ciamis. Nah, daerah Tatar Ukur tahun 1623 merupakan kabupaten yang terluas di Tatar Sunda. Kepala tanah Tatar Ukur dijuluki Lulurah atau Kedatuan dengan diberi gelar Tumanggung Adipati. Sementara di bawah Umbul Batulayang, Kewadanan Cililin meliputi 3 kecamatan yakni Cililin, Sindangkerta, dan Gunung Halu. Kewadanan Cililin sendiri merupakan bagian dari wilayah Kabupaten tingkat 2 Bandung. Bagian selatan tanahnya subur membentang luas dari arah utara ke selatan dan dari timur ke barat. Menurut ahli filsafat, daerah Kewadanan Cililin merupakan tanah bahe ngaler, yakni tanah yang sangat baik untuk dihuni manusia. Hal ini bisa dilihat dari aliran sungai yang bermuara hingga Sungai Citarum, di antara Sungai Cidadap, Sungai Cilanang, Sungai Cijambu, Sungai Ciminyak, serta anak sungainya seperti Sungai Ciawitali, Cimeta, Ciwadara, Cijenuk, Cijere, Cisaruni, di Citiis, Cilamaya, Cibitung, Cipatik, dan Sungai Cililin itu sendiri. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa daerah dataran rendah terletak di sebelah utara, sedangkan dataran tinggi terletak di sebelah selatan. Adapun batasannya adalah sebelah utara berbatasan dengan bekas Kewadanan Cimahi, sebelah timur berbatasan dengan Kewadanan Soreang, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Cianjur, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Soreang pada saat itu. Sedangkan pembagian wilayah kecamatannya semula hanya terdiri dari 3 kecamatan saja, yaitu Cililin, dan waktu itu masuk Cihamplas, belum terpisah menjadi kecamatan sendiri. Dan ada Kecamatan Sindangkerta dan Kecamatan Gunung Halu. Jadi 3 kecamatan ini bergabung menjadi Kewadanan Cililin. Setelah dimekarkan menjadi 4 kecamatan. 1 kecamatan pemekaran dari Kecamatan Sindangkerta yaitu Cipongkor dan Kecamatan Cihamplas. Jadi Cililin. Dengan demikian, Kewadanan Cililin merupakan daerah yang terluas di wilayah Kabupaten Bandung, bahkan hampir sama dengan luas wilayah Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang. Menurut ahli purbakala, hampir sepertiga daerah genangan atau danau Gunung Purba. Hal itu juga menjadi faktor yang menjadikan wilayah Kewadanan Cililin menjadi daerah subur yang sangat indah. Jarak antara ibu kota Kabupaten Bandung pada saat itu ke ibu kota Kewadanan Cililin semula hanya berjarak 29 km. Namun setelah dipindahkan ke Bale Endah, pada saat itu jaraknya menjadi lebih pendek 22 km. Sekarang Cililin bergabung kepada Kabupaten Bandung Barat, pecahan dari Kabupaten Bandung. Nah, jadi masuk akal teman-teman apabila Cililin sekarang dipasang tank sebagai monumen di alun-alun Cililin ini, karena sejarah dari Cililin ini sangat luar biasa dalam
pada masa penjajahan dahulu kala ya. Karena di sini juga ada beberapa sekolah yang memang sudah tua teman-teman. Kayak Man Cililin itu dari tahun 1970-an itu sudah ada ya. Jadi sudah berdiri sekarang jadi dulu PGA Cililin. Nah, sekarang jadi Man Cililin ya, seperti itu. Ya, dan sekolah-sekolah di sini juga sudah tua-tua, macam satu Cililin sudah sangat tua sekali. Jadi perjuangan di Cililin melawan penjajahan itu patut diacungi jempol dan diabadikan ya. Salah satunya adalah lewat di sini pemasangan tank ya oleh TNI pada tahun 2000 di akhir 2024 ini Desember menyongsong tahun 2025 ya. Semoga ini menjadi semangat yang kuat bagi masyarakat Cililin khususnya dan umumnya adalah kewadanan Cililin pada waktu itu, yaitu daerah Ciamplas, Sinakerta, Rongga, sekarang ada Cipongkor, Gunung Halu ya, seperti itu. Yang dahulu kala kalau misalkan menyebut daerah-daerah tersebut di Gunung Halu juga sama nyebutnya dari mana, dari Cililin gitu kan ya. Oh gitu Pak. Jatan aku ageng itu nana di nana beban di nana aku ageng. Tekna aku ageng tekna. Itu mah 17 disalapkan kan untuk keselamatan. Ada kayak komponen dalam ala rapid. Oh, bae digentosnya tanah. Bisa anak dua atau bisa daya bisa anak di. Kira apa ciosna saurna? Sejarah Cililin itu. Sejarah perjuangan nih banyak. Jadi ini tidak jadi teman-teman, kayaknya alat beratnya tidak cukupi, kayaknya harus diganti lagi. Jadi ditunda nih. Kan pengamanan ular Pak Pangdam ini pada Oh, NG